Fashion impor yang kebanyakan berasal dari Cina menjadi momok menakutkan, khususnya bagi para pedagang tanah air. Dengan harga yang murah, beragam fashion impor pun menyerbu pasaran, baik di toko konvensional maupun online. Demi bisa bersaing, tak sedikit para pedagang yang menurunkan harga jualnya. Para pedagang berharap pemerintah segera mengeluarkan regulasi untuk mengatur barang-barang impor demi menjaga kestabilan produk lokal. Dan pemirsa, untuk mengetahui berapa harga barang produk lokal dan impor yang ada di Indonesia, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizgia di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Anissa, berapa sih perbedaan harga barang yang diimpor dari Cina dan barang lokal? Nah, Deta dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk menyusuri di Pasar Tanah Abang ini. Memang cukup beragam ya, mulai dari produk lokal dan juga impor, semuanya dari beragam usia ada di sini. Tentunya peminat dari masyarakat yang hadir di sini kebanyakan memang mereka lebih memilih produk impor karena selain kualitasnya, harganya yang diberikan ini cukup terjangkau. Dan saya akan coba nih ya melihat langsung, karena produk-produk di sini selain diimpor banyaknya dari Cina begitu, tapi juga pedagang di sini menjual produk-produk lokal sebagai pilihannya. Nah, kali ini saya bersama dengan Kakak Fatma. Boleh maju ke depan ke sini, Kak? Oh iya. Bisa dijelaskan nih, Kak, kenapa sih lebih suka produk lokal atau justru malah Kakak lebih suka produk impor nih? Impor. Oh, kenapa tuh? Iya, karena saya kan agak tinggi, jadi kalau impor tuh pas di badan saya, kalau lokal suka cingkrang belinya. Terus bahannya lebih lembut juga sih, lebih murah juga. Oke. Ya. Tapi kalau menggunakan produk lokal gimana, Kak? Produk lokal juga bisa, kadang jahit sendiri malah kalau lokal. Oh. Beli bahannya. Iya, gitu. Nah, itu kan tadi Kakak sudah menjajal langsung nih perbedaan dengan yang Kakak rasakan begitu menggunakan pakaian lokal dan juga impor. Apa bedanya menurut Kakak? Kalau yang impor itu enak dipakai, pas ke baju, ke badan bajunya, terus bahannya juga lebih lembut gitu. Iya. Nah, ini Kakak baju-baju impor yang menjadi pilihan ini biasa digunakan sehari-hari, memang selalu menggunakan pakaian impor? Enggak juga. Ini kan beli karena mau buat nikahan niat, anaknya temen gitu. Melihat ada banyak pilihan sekali produk-produk impor yang saat ini sudah masuk ke Indonesia, mungkin Kakak ada saran nih untuk para pelaku-pelaku UMKM nih agar bisa bersaing dengan produk-produk impor, silahkan. Ya. Mungkin lebih dibanyakin modelnya juga, terus kualitasnya dinaikin juga sama iklan sih, biar nggak kalah sama iklan di Shopee, TikTok. Maaf, nggak boleh nyebutin ini ya, merek. Terima kasih Kak Fatma atas waktunya. Silahkan mau dilanjutkan lagi berbelanjanya. Nah, itu tadi salah satu pedagang yang ia memilih produk impor karena untuk ukuran lebih pas di badan dan juga harganya yang ditawarkan cukup terjangkau, ramah di kantongnya. Nah, namun para pembeli di sini juga menuturkan bahwa agar para pelaku UMKM ini juga bisa bersaing begitu ya untuk memberikan produk-produk yang unggul agar nantinya bisa bersaing dengan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Selain itu juga kami pun juga dari tadi kami berkeliling begitu ya, pedagang juga meminta agar pemerintah juga ikut andil nih dalam membatasi produk-produk impor yang masuk ke Indonesia agar supaya produk-produk lokal ini juga bisa laris di pasaran dan diminati oleh masyarakat. Dari Tanah Abang saya kembalikan kepada Deta yang ada di studio. Saya akan kembali berbelanja. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda. Selamat berbelanja kembali. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Sydney, Australia, memulai rangkaian kunjungan kenegaraan. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh kemitraan strategis Indonesia dan Australia. Pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden RI beserta rombongannya telah mendarat di Bandar Udara Sydney, Kingsford Smith sekitar pukul 22 waktu setempat. Prabowo disambut secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong,
dan rombongan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Laksamana Pertama Yusliandi Ginting. Lawatan Prabowo ke Australia ini merupakan kunjungan balasan untuk Perdana Menteri Anthony Albanese yang berkunjung ke Indonesia pada Mei lalu. Setelah kemarin tiba di Australia, hari ini Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam pernyataan pers bersama di atas kapal perang Angkatan Laut Australia, HMAS Canberra, Prabowo menekankan urgensi persahabatan dengan Australia. Prabowo juga menambahkan kedua pihak berdiskusi di berbagai bidang, salah satunya pertahanan. We had very good discussions, and I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both. Menkyu Purbaya menegaskan Bank Indonesia menjadi penanggung jawab utama redenominasi. Penerapan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pihaknya bukanlah pengusul RUU redenominasi yang ditargetkan rampung 1 tahun ke depan. Purbaya menegaskan kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Kebijakan tersebut akan diterapkan sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Sehingga sekarang nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi urusan bank sentral, kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Kebijakan redenominasi rencananya akan mengubah nilai nominal seperti dari Rp1.000 menjadi Rp1 tanpa mengurangi daya beli masyarakat. Pemirsa, harga pangan di pasaran terus naik, namun pemerintah memastikan makan bergizi gratis akan terus berjalan dan tidak terpengaruh kenaikan harga. Ratusan emak-emak berebut paket pangan murah yang digelar Pemkot Tangerang. Warga yang berasal dari sekitar Cikupa, Tangerang, Banten rela antri berjam-jam demi bisa menebus paket pangan murah. Warga pun mengeluhkan harga pangan di pasaran yang terus naik. Beli cabai, beras, minyak gula. Berapa duit? Kehabisan. Padahal butuh bawang. Berapa duit itu? Semuanya? Ini semua 47.000. Kalau beli di pasar dapat nggak itu? Enggak. Lebih mahal. Sementara itu, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan guna menyukseskan program makan bergizi gratis. Pemerintah meminta peternak dan petani untuk tingkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan nasional. Karena kan harga telur, daging ayam sudah mulai sedikit naik ya. Itu dikarenakan salah satunya dikarenakan demand dari MBK kan cukup banyak meningkat. Oleh karena itu saya koordinasi dengan kepala daerah, kemudian dengan Menteri Pertanian untuk mendorong para peternak ayam, ras dan
telur ya, untuk bisa memperbanyak produksi dan suplai mereka. Saat ini berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, daging ayam ras dijual berkisar Rp37.450 per kilogram. Sedangkan harga telur ayam berkisar Rp31.500 per kilogram. Tim Liputan, iNews melaporkan.